menyampaikan pesan-pesan takwa, pesan-pesan tentang pentingnya menjaga kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah untuk senantiasa dikerjakan, dan apapun bentuk larangan Allah untuk senantiasa ditinggalkan. Maka mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah senantiasa membentangkan keselamatan melalui hidayah dan bimbingannya kepada kita semua menuju jalan keselamatan dan jalan ridhonya buat kita, istri kita, dan anak turun kita, untuk semua bersama-sama sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tentang hakikat anak soleh dan anak yang penyantun yang dinampakkan oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid At-Tarbiyah Perumtas 2 Tanggulangan Sidoarjo dengan mengangkat topik menggali makna anak soleh dan anak penyantun. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, rabbi habli minasy shalihin, fabasyarnahu bil ghulamin halim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang teramat singkat ini, pada Jumat yang bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah ini, tak henti-hentinya setiap khotib naik ke mimbar sebelum melanjutkan materi khutbahnya senantiasa menyampaikan pesan-pesan takwa, pesan-pesan tentang pentingnya menjaga kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah untuk senantiasa dikerjakan, dan apapun bentuk larangan Allah untuk senantiasa ditinggalkan. Maka mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah senantiasa membentangkan keselamatan melalui hidayah dan bimbingannya kepada kita semua menuju jalan keselamatan dan jalan ridhonya buat kita, istri kita, dan anak turun kita, untuk semua bersama-sama sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat tentang hakikat anak soleh dan anak yang penyantun
yang dinampakkan oleh Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah yang pagi tadi kita telah melaksanakan sholat Idul Adha bersama, di mana Idul Adha itu adalah berarti kembali menyembelih atau kembalinya peristiwa penyembelihan, di mana ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang Allah perintahkan untuk menyembelih putranya satu-satunya saat itu. Dan saat Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya satu-satunya saat itu, maka sang anak pun tidak meronta, tidak menolak, tapi sang anak menjawab dengan tegar dan tegas. Dan itulah yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Di mana falamma balagha ma'u sa'ya, saat Nabi Ismail alaihissalatu wassalam sampai pada usia yang bisa diajak untuk bekerja, di mana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Ibrahim walaupun berjauhan, yang keseharian Nabi Ibrahim bersama Sarah di Palestina, sementara Hajar bersama Nabi Ismail di Mekah, tapi Allah memberikan fasilitas kendaraan yang bernama Buraq, sehingga dalam sekejap Mekah dan Madinah itu sudah nyampe, tidak butuh waktu berbulan-bulan. Sehingga waktu yang berjauhan atau jarak yang berjauhan, Nabi Ibrahim tetap bisa mengasuh Nabi Ismail dengan sebaik-baiknya bersama Siti Hajar. Dan saat Nabi Ismail dalam usia yang dapat diajak bekerja, kalau di dalam kitab Mishkatul Anwar, Nabi Ismail itu usia antara 6 atau 7. Tapi kalau kemudian kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, jarak lahir antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak adalah 13 tahun. Di mana Nabi Ismail lahir saat Nabi Ibrahim usia 87 tahun, dan Nabi Ishak lahir saat Nabi Ibrahim usia 99 tahun. Dan Allah memberikan anak Nabi Ishak setelah Allah menguji Nabi Ibrahim menyembelih itu, yang kemudian setelah Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan itu, maka kemudian Allah memberi kabar gembira lagi, kemudian memberi anak yang kedua, yaitu Nabi Ishak. Saat itulah yang kemudian, saat lucu-lucunya, senang-senangnya punya anak, dan itu anak satu-satunya, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim lewat mimpi sebanyak 3 kali. Di mimpi yang ketiga itulah yang kemudian Nabi Ibrahim betul-betul yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Hari yakinnya Nabi Ibrahim bahwa itu adalah perintah Allah, hari itulah disebut dengan hari Arafah. Arafah itu adalah memahami, menyadari dari kata i'tiraf, sebuah pengakuan bahwa ini sungguh penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah kemudian di malam 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim menyampaikan dengan tegarnya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai ananda, sesungguhnya ayahanda bermimpi di dalam tidur ayahanda, anni azbahuka, ayahanda diperintahkan untuk menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapat ananda. Maka tanpa menolak, tanpa meronta, Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahanda, if'al, kerjakanlah ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan kepada ayahanda. Satajiduni insyaallahu minas sabirin,
niscaya ayahanda akan mendapatkan ananda ini, insya Allah, jikalau Allah menghendaki, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Maka inilah disebutkan di dalam tafsir Al-Baydawi bahwa pada saat Nabi Ismail menjawab, ya silahkan laksanakan, maka kemudian di sana dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim betul-betul melaksanakan penyembelihan itu, walaupun berkali-kali digoda oleh setan, dan setan untuk mencegah agar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengurungkan niatnya. Sampai-sampai di Mina sana yang diabadikan hari ini terjadi lontar jumroh di sana. Jumroh Aqabah itu adalah titik yang paling tinggi, yang terakhir. Setelah di titik Aqabah itu setan tidak menggoda lagi, dan di jumroh ula wusta Aqabah yang kemudian dilanjutkan di tanggal 11, 12, 13, itulah kemudian bagian dari wajibnya haji lontar jumroh. Tapi bukan ini yang dapat kita ambil, tapi ketegaran keduanya. Dan di saat itulah betul-betul di Jabal Kurban, di Jabal Kurban itu sebelum Nabi Ismail disembelih, dan saat itu Nabi Ismail meminta 3 hal kepada ayahanda. Ayahanda, saat ayahanda menyembelih ananda nanti, ikatlah tangan saya dan kaki saya erat-erat, supaya ketika pedang itu membelah leher ananda, ananda tidak meronta. Karena jikalau ananda meronta, maka ayahanda akan gentar untuk menyembelih ananda. Yang kedua, ananda minta tajamkan pisaunya supaya tidak lama-lama ketika ayahanda menyembelih ananda, dan pejamkan mata ayahanda supaya betul-betul ini adalah semata-mata untuk Allah. Dan yang ketiga, tolong berikan baju ananda ini kepada ibunda satu-satunya saya, yaitu Ibunda Hajar, supaya ibunda tidak bersedih. Dan dengan tegarnya Nabi Ismail melipat bajunya itu, yang kemudian diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ismail memakai baju dalam dan baju luar dilipat dan diserahkan kepada Nabi Ibrahim untuk disampaikan itu. Dan di saat itu diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 103, falamma aslama wa tallahul jabin, maka tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail betul-betul menyerahkan diri, dan Nabi Ismail meletakkan di atas batu pelipis dari Nabi Ismail itu, seraya memejamkan mata, Nabi Ibrahim mengucapkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di saat itu Nabi Ismail menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka di saat itulah wa nadainahu ya Ibrahim, malaikat Jibril memanggil, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Maka di saat itu tanpa sepengetahuan dari Nabi Ibrahim, malaikat Jibril mengganti dengan kambing kibas yang diambil dari langit. Dan kemudian begitu setelah Allahu Akbar walillahil hamd yang diucapkan oleh malaikat Jibril, di saat itulah tersembelihlah kambing kibas dari langit, sementara Allah menyelamatkan dari Nabi Ismail atas pedang itu. Ada satu yang dapat kita ambil, bahwa hadirnya anak yang solih, hadirnya anak yang penyantun adalah anak yang merupakan permata hati kita, adalah anak yang dapat kita banggakan baik secara jasmani maupun rohani. Walaupun anak ini nanti punya prestasi yang tinggi, punya martabat yang besar di tengah-tengah masyarakat, maka anak ini pun tetap santun kepada orang tuanya. Anak ini tetap menjaga ucapan dan kalimatnya, sehingga orang tuanya betul-betul merasa bahagia ketika punya anak seperti ini. Dan
anak yang penyantun yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, anak yang betul-betul mendem jero mikul dhuwur dalam urusan orang tua. Dan ketika orang tua sudah rentan, maka anak ini pun siap hadir untuk mendampingi kedua orang tuanya ketika menghadap Allah. Allahu Akbar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ada satu hal, kenapa orang ketika menikah adalah anak ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera. Tentu wujud kebahagiaan yang sempurna adalah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Anak cucu kita berada di samping kita, mentalkin kita. Saat itulah anak-anak kita akan mendampingi di telinga kita mengucapkan Allah, 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 dan Allah, hingga titik terakhir ketika nyawa meninggalkan raga kita. Tiada ucapan apapun kecuali la ilaha illallah. Dan di saat itulah yang kemudian wujud dari husnul khotimah kita, karena Rasulullah sendiri menegaskan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah, masuklah surga dia. Tapi saat ini tidak sedikit orang tua yang sejak kecil membimbing anak-anaknya menjadi hebat, tapi begitu dia sudah punya prestasi, seakan-akan hanya uangnya saja yang bisa dikirimkan, tapi secara fisik sering disibukkan dengan kesibukannya. Padahal ketika mengejar sibuk itu bagaikan mengejar bayang-bayang fata morgana. Karena itulah mudah-mudahan dengan seluruh khutbah ini Allah betul-betul menganugerahkan kita semua anak-anak yang solih, anak-anak yang penyantun, yang dapat kita banggakan bukan hanya dunia tapi di akhirat, sehingga dunia dan akhirat kita senantiasa disatukan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sadaqtar ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Inna hadza lawal bala'ul mubin wa fataina bi dhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima finnal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti channel ini. Sebelum meninggalkan channel ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.